Film sequel dari Ip Man ini menceritakan kehidupan Ip Man selama di Hong Kong pada tahun 1950. Ip Man mulai membuka perguruan bela dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Film diawali dengan adegan Ip Man bersama seorang rekannya yang bernama Kan. Mereka sedang melihat-lihat lokasi di loteng sebuah pertokoan yang sudah cukup lama tidak terpakai, yang rencananya akan menggunakan ruangan itu untuk membuka perguruan bela diri Wing Chun demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari demi hari ia lewati, namun belum ada satupun murid yang mendaftar. Selanjutnya, film memperlihatkan Ip Man yang sedang menggambar poster untuk mempromosikan perguruan bela diri Wing Chun miliknya itu. Tiba-tiba, seorang tante-tante datang dan membuyarkan fokusnya. Tante itu berkata kepada Ip Man, "Man, belum ada juga yang daftar gening. Iya lumayan lokasi teh lega, bibi numpang jemur baju we atunya." Karena belum ada juga murid yang mau mendaftar, sore harinya Ip Man pun mengunci ruangannya dan pulang. Dalam perjalanan pulang, ia melihat istrinya yang sedang hamil besar sedang mengantri untuk menimba air. Tak tega dengan hal itu, Ip Man pun segera mengambil alih tugas istrinya itu. Ketika sedang asik bercengkrama dengan istrinya, tiba-tiba ibu kosan datang untuk menagih uang sewa. Karena belum punya uang, mereka pun tidak membukakan pintu. Sudah hari ke-9, Ip Man datang lagi ke padepokan. Namun, tiba-tiba tante itu datang dan bertanya lagi kepada Ip Man. "Belum aya wae geuning murid anu daftar teh nyaman?" Ip Man hanya tersenyum. "Ya udah, bibi ikut jemur cucian lagi ya." Dan tante itu pun duduk sejenak. "Duh, soleh kieu si Ip Man," dalam hatinya. Ketika sedang menjemur pakaian, ada seorang pemuda ganteng yang datang dan ia menanyakan ke si bibi. Bibi didinya ngajar Wing Chun, tapi sebelum mendaftar, murid itu ingin mengetes dulu kemampuan gurunya. Kalau oke, dia baru akan menjadi muridnya. Ip Man pun mengiyakan dan mereka berduel. Jelas, murid itu tak berdaya di tangan Wing Chun guru Ip Man. Tapi bukan mendaftar, ia malah pergi meninggalkan padepokan. Ketika sedang akan menutup padepokan, tiba-tiba pemuda itu datang lagi. Kali ini ia datang bersama ketiga kawannya. Kawannya meremehkan guru Ip Man. "Bro, masa kamu kalah sama bapak tua jompo gini sih? Emang bisa bela diri gitu geus kolot kieu? Ieu mah sekali diaperkat ge tumbeng geraku kami." Ip Man pun pergi, tapi pemuda itu menahan guru Ip Man dan mereka pun resmi menjadi murid gelombang pertama padepokan Wing Chun guru Ip Man. Karena sudah BU, guru Ip Man mengingatkan mereka supaya membayar biaya administrasi terlebih dahulu. Keesokan harinya mereka pun langsung berlatih. Tak lama 5 orang pemuda datang lagi untuk mendaftar. Dan hari-hari selanjutnya pun mereka lewati dengan berlatih dan belajar. Suatu kali, ketika istrinya datang membawakan makanan untuk Ip Man, istrinya itu mengingatkan kalau keuangan sudah menipis dan alangkah baiknya uang latihan dibayar terlebih dahulu. Dengan berat hati dan malu, guru Ip Man pun meminta bayaran kepada para muridnya, walaupun yang belum ada ia beri keringanan. Uang hasil dari pembayaran padepokan pun ia berikan semua kepada istrinya. Tapi istrinya itu mengeluh. "Duh, kurang atuh ya segini mah. Belum beras, belum sekolah anak." Tapi dijawab dengan sangat bijak oleh guru Ip Man. Scene selanjutnya berpindah ke sebuah pasar. Saat akan membeli roti untuk ngemil, tiba-tiba Ip Man dikagetkan oleh teriakan orang-orang yang sedang mengejar maling bebek bakar. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata orang itu adalah Kuan, sahabat dan rekan bisnisnya dulu. Ip Man pun segera melerai dan mengganti rugi atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya itu. Kuan pun segera lari. Ip Man dan Chen, anaknya Kuan, segera berlari menyusul Kuan. Selama ini ternyata Kuan dan anaknya tinggal di sebuah bilik kumuh. Yang membuat lebih miris lagi, nampaknya saat itu kondisi kesehatan jiwa Kuan terganggu. Ia tak lagi mengenali Ip Man. Kemudian Chen menjelaskan bahwa ini adalah akibat dari sebuah peluru yang ditembakkan tentara Jepang dan menyasar kepala ayahnya itu. Chen dan Ip Man pun bercakap-cakap dan menjelaskan kalau saat ini hidupnya sangat sengsara.
Esoknya setelah tahu kondisi dan keadaan Kuan, Yip Man merekomendasikan anaknya untuk bekerja di perusahaan milik Tuan Kan. Tuan Kan pun tanpa berpikir panjang segera menerima dan mempekerjakan Chen. Scene selanjutnya memperlihatkan Wong Sung Leung sedang menempelkan poster promosi padepokan di tembok-tembok sekitar kota. Namun datang seorang pemuda yang secara tidak sopan mencabut poster yang telah ditempel oleh Leung. Pemuda itu pun malah mengajak Leung berduel. Leung sebenarnya berhasil mengalahkan pemuda sombong itu, namun ia dikeroyok lagi oleh ketiga kawannya. Ketiga kawan pemuda tadi itu mendatangi padepokan Yip Man dan melaporkan bahwa Leung telah memukuli rekannya. Saat ini ia ditahan di pasar ikan dan memerintahkan Yip Man untuk datang membawa tebusan jika ingin Leung kembali. Yip Man pun berangkat ke pasar ikan dan meminta Leung untuk dibebaskan. Leung dikeluarkan dari kolam penampungan ikan dan menjelaskan kalau pemuda itu mengajaknya bertarung. Tapi karena kungfunya yang ecek-ecek, dia kalah. Pemuda sompral itu pun marah karena tak terima dengan perkataan Leung. Guru Yip mencoba menenangkan mereka dan berniat mengajak guru mereka untuk bersilaturahmi. Namun pemuda itu malah marah dan meminta uang tebusan lalu menyuruh ketiga rekannya untuk menghajar Yip Man. Yip Man pun terpaksa membela diri. Ketika guru Yip Man akan pergi, tiba-tiba pemuda sompral itu menyuruh kawannya yang lain untuk menangkap guru Yip Man. Guru Yip pun membela diri dibantu oleh Leung. Karena jumlah mereka yang semakin banyak, Guru Yip dan Leung pun memutuskan kabur terlebih dahulu. Beruntung, ketika mereka akan keluar dari pasar, mereka dilindungi oleh Jin San Zhao, bos gerombolan yang dulu sering mengacau di kota Foshan. Dan ketika akan pergi lagi, dari arah berlawanan tiba-tiba datang guru pemuda itu, Guru Hung Quen, puluhan anak buahnya, dan beberapa polisi yang mengikutinya di belakang. Perdebatan pun terjadi. Guru Yip menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika memberitahu dari mana perguruan mereka berasal, Guru Hung memberitahu bahwa jika ingin membuat perguruan di sini, maka Yip Man harus menerima tantangan dari seluruh perguruan yang ada di sini. Setelah berdebat cukup panjang, tibalah pimpinan polisi itu berbicara. Ia adalah Sersan Fo. Mereka bertiga diborgol dan ditahan atas tuduhan telah mengacau dan melukai orang. Mereka pun dibawa ke sel. Selanjutnya scene berpindah ke kantor polisi. Guru Hung dan Sersan Fo memberikan sekantung uang hasil karcis pertarungan tinju ke polisi bule yang bertugas di Hong Kong. Namun ketika Guru Hung dan polisi meminta bagian, mereka malah disuruh pergi. Di sel, Yip Man sedang bercakap dengan Guru Jin dan Leung. Leung berkata setelah ia bebas, ia akan balas dendam atas perbuatan Guru Hung. Namun coba ditenangkan oleh kedua bapak-bapak itu. Tak lama Tuan Kan dan istrinya Yip Man datang untuk menebus dan membebaskan suaminya itu. Tak lama istri Guru Jin pun datang dan menebusnya. Namun tak ada yang datang untuk menebus Leung. Guru Yip Man pun meminta bantuan kepada Tuan Kan, namun ia tak punya cukup uang. Sampai akhirnya ia dibantu oleh istrinya Guru Jin. Di padepokan Guru Hung telah berkumpul semua kelompok perguruan bela diri Hong Kong. Mereka menunggu tantangan bertarung dari Yip Man sebagai syarat membuka perguruan seperti yang sudah dijelaskan Guru Hung. Yip Man datang. Guru Hung pun menjelaskan maksud kedatangan Yip Man ke semua orang yang ada di situ dan menjelaskan aturan main pertandingan. Yip Man membuka bajunya dan langsung menuju ke arena tanding yang dilaksanakan di sebuah meja bundar dengan kaki-kaki kursi di sekelilingnya. Seorang guru dari padepokan Maung Sengklek segera lompat ke arena dan siap menantang Yip Man. Tanpa perlawanan yang berarti, Yip Man berhasil mengalahkan lawan yang pertama. Selanjutnya giliran guru dari padepokan Singa Pitak.
naik ke atas arena. Tanpa basa-basi, duel pun langsung dimulai. Duel ini pun dengan mudah dimenangkan Ipman. Karena tidak ada lagi yang bersedia bertarung, akhirnya Guruhung mengambil alih arena dan ia pun siap bertarung melawan Ipman. Pertarungan seru pun tersaji. Jual beli jurus pun terjadi. Pertarungan berjalan sangat sengit. Di luar nampak Chen sedang mengintip dan mengambil gambar dari pertarungan tersebut. Pertandingan itu pun berakhir imbang, dan Guru Ipman kini secara resmi diizinkan membuka padepokan. Guruhung menjelaskan harus membayar $100 sebagai uang keamanan yang tentu saja ditentang oleh Guru Ipman. Selanjutnya di kantor redaksi, Tuan Kan memperlihatkan Chen yang sedang dibanggakan. Berkat liputannya mengenai Wing Chun melawan Hong Quan menjadi pembicaraan seantero Hong Kong. Itu pun berimbas ke padepokan milik Guru Ipman. Banyak pemuda mencari perguruannya dan tertarik untuk belajar Wing Chun. Beberapa pemuda terlihat menanyakan lokasi padepokan Guru Ipman. Tidak ada perguruan Wing Chun di sini. Lebih baik belajar Hong Quan saja. Para murid Ipman yang mengetahui kejadian itu segera bertindak, dan perkelahian pun terjadi lagi, sehingga membuat resah masyarakat sekitar. Pada suatu sore yang cerah, Tuan Kan mendatangi padepokan dan dengan berat hati mengatakan bahwa mulai saat ini lokasi padepokan sudah tidak dapat lagi digunakan karena dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Guru Ipman pun hanya bisa pasrah. Kali ini Ipman mendatangi padepokan Guruhung. Ia meluapkan amarahnya karena tahu kekacauan yang terjadi di sekitar padepokannya disebabkan oleh ulah Guruhung yang kesal karena Ipman tak mau membayar uang keamanan. Guruhung membalas bahwa iuran itu diadakan agar bisa berkompromi dengan orang asing, supaya klub bela diri bisa aman. Pada akhirnya Guruhung menantang untuk melanjutkan pertandingan yang sebelumnya berakhir imbang. Beruntung saat itu ada anak Guruhung muncul yang hampir saja terkena tendangan ayahnya sendiri. Pertarungan pun terhenti dan Ipman pun pergi. Ketika sedang menemani anaknya di rumah, tiba-tiba murid Ipman datang membawakan alat-alat latihan dari padepokan yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Hanya Leung yang tidak langsung pulang karena ia ingin mengajak Guru Ipman untuk berbicara. Mereka pun duduk-duduk di ruang belakang sambil minum teh dan berbicara soal pengalaman bela diri Guru Ipman. Esoknya Guru Ipman dan murid-muridnya berlatih lagi. Mereka terpaksa berlatih di sebuah taman kota. Ketika sedang asik berlatih, Guruhung datang. Ia memberi beberapa tiket pertandingan tinju kepada Ipman supaya perguruannya bisa ikut menyaksikan pertandingan yang akan diadakan malam ini. Sersan Vo dan orang-orang asing datang untuk mengecek kesiapan tempat pertandingan yang akan dilangsungkan malam ini. Guruhung sempat menanyakan bagiannya dari hasil tinju kemarin kepada polisi Vo. Namun polisi Vo menjelaskan, orang-orang asing itu hanya melotot setiap kali ia menyebut soal uang, dan memberitahu bahwa mereka ingin Guruhung bekerja secara gratis kali ini. Guruhung yang geram nekat menanyakan langsung kepada orang asing itu, namun yang didapat hanyalah caci maki. Pertandingan tinju pun segera dimulai. Sebagai pembuka, penonton disajikan oleh kesenian bela diri terlebih dahulu dari murid-muridnya Hong Quan. Twister, petinju barat yang akan bertanding itu telah datang ke gelanggang. Dia duduk terlebih dahulu menyaksikan pertunjukan. Namun bukannya menikmati pertunjukan, petinju barat itu malah meremehkan apa yang telah disajikan. Twister yang penasaran pun naik ke atas panggung di mana pertunjukan masih berlangsung. Dan ia secara tidak sopan menguji salah satu murid Hong Quan untuk meninju perutnya. Namun dia berkata, tidak ada rasanya sama sekali, dan menyuruh meninjunya lebih keras lagi. Namun ketika murid Hong Quan akan melayangkan pukulannya, Twister segera menangkis dan menyerang balik murid-murid Hong Quan. Di atas panggung ia terus merendahkan pertunjukan barusan, dan berkata kungfu Cina itu tidak ada gunanya, Bray. Tentu,
Hal ini memancing amarah dari para penonton China yang menyaksikan pertandingan. Terlebih mereka adalah para pegiat kungfu China. Keadaan pun menjadi kacau. Penonton masuk ke lapangan hendak meninju si Twister, tapi dihadang oleh para bodyguardnya. Kekacauan itu dihentikan oleh Yip Man dan Guru Hung. Dan atas kejadian itu, Guru Hung memaksa Twister harus meminta maaf atas perbuatannya. Namun dengan angkuh, Twister menolak dan ia malah menantang Guru Hung untuk bertarung. Jika berhasil mengalahkannya, barulah ia akan meminta maaf. Guru Hung yang sudah terpancing emosinya pun meladeni tantangan si Twister dan mereka pun bertarung. Guru Hung sebenarnya dapat mengimbangi perlawanan dari si Twister, namun karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, Guru Hung harus kalah dan dihajar hingga tewas di gelanggang. Kekalahan Guru Hung segera menjadi berita di Hong Kong. Tetapi jelas, pemberitaan yang muncul adalah membela Guru Hung sebagai rakyat China. Hal ini tentu membuat orang asing ini marah atas pemberitaan yang membuat buruk citranya di masyarakat. Selanjutnya, kantor redaksi Tuan Kan digeledah, dan Tuan Kan pun langsung ditangkap. Ia dibawa ke sel dan disiksa oleh Jenderal Wallace, tapi kemudian diamankan oleh Sersan Vo. Orang-orang asing itu segera membuat konferensi pers untuk memverifikasi berita yang sudah terlanjur tersebar. Orang-orang asing itu membela diri dengan mengatakan bahwa seorang petinju Cina itu mati karena salah memperhitungkan kekuatannya. Dan agar ini semua terasa adil, pimpinan orang asing itu memutuskan untuk mengadakan kembali pertandingan tinju barat melawan tinju China. Twister yang berapi-api kembali menghina budaya China. Kemudian dari belakang para wartawan, Yip Man muncul dan membela harga diri bangsanya. Lalu ia berkata bahwa kali ini dia sendiri yang akan melawan Twister di pertandingan nanti. Yip Man menitipkan istri dan anaknya ke tantenya, karena khawatir latihan Yip Man akan mengganggu kandungan istrinya. Yip Man pun mempersiapkan diri dan berlatih. Kemudian, kantor redaksi Tuan Kan didatangi lagi oleh Sersan Vo. Kali ini ia telah tersadar dan akan sepenuhnya membela rakyat Cina tanpa mau berkompromi dengan orang asing. Jadi Sersan Vo menginstruksikan untuk membuat berita yang sebenar-benarnya. Tak perlu memikirkan citra orang-orang asing itu lagi. Hari pertandingan pun tiba. Seluruh rakyat Hong Kong menyaksikan secara langsung ataupun melalui siaran radio. Pertandingan pun dimulai. Pada awal pertandingan, Yip Man nampak kewalahan mengimbangi kekuatan si Twister, dan ia mesti beberapa kali terjatuh. Tapi Yip Man bangkit kembali dan melanjutkan pertandingan. Kali ini giliran si Twister yang kewalahan melawan serangan Yip Man dan ia pun hampir saja KO. Twister bermain curang karena memukul Yip Man setelah ronde dihentikan. Terlihat diskusi antara juri dan memutuskan pertandingan tidak boleh lagi menggunakan tendangan. Please tell the Chinese guy no more kicks. If you don't agree, Tanpa tendangan, Yip Man terlihat kesulitan. Tapi ia ingat akan semangat Guru Hung yang membuat kekuatannya bertambah. Dan Yip Man pun segera mengalahkan si Twister, si petinju sombong dari barat itu.
Rakyat Hong Kong pun larut dalam perayaan kemenangan Wing Chun Guru Yip Man. Di scene lain, General Wallace ditangkap oleh atasannya setelah seluruh kebusukannya dibongkar oleh Sersan Fo. Akhirnya Yip Man pun pulang. Ia disambut oleh kelahiran putra barunya yang segera ia beri nama Yip Ching. Scene selanjutnya terlihat seorang anak kecil yang sedang dibawa oleh Chen ke hadapan Yip Man. Anak kecil itu bernama Bruce Lee. Ia langsung mengutarakan maksudnya untuk belajar bela diri kepada Yip Man. Namun karena masih terlalu kecil, Yip Man menyuruhnya untuk kembali saja lagi nanti ya kalau kamu sudah besar. Dan film pun selesai. Yo!